Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Ramdan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu teknik sipil. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut. Teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan umum seperti jalan raya, jembatan, dermaga, terowongan, bendungan, bandar udara, stasiun, dan lain-lain. Adapun beberapa program studi teknik sipil mempunyai 5 peminatan, yaitu 1. Struktur bangunan. Untuk membangun high-rise building, bandara, rumah, dermaga, pelabuhan, stadion, dan berbagai bangunan lain, kita harus belajar mata kuliah teknik sipil tentang mekanika struktur, struktur beton, struktur kayu, maupun struktur baja lengkap beserta dinamikanya. Di sini dipelajari tentang respon material bangunan terhadap beban yang diterimanya, sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh. Pada cabang ilmu sipil ini, dapat juga dipelajari tentang perencanaan profil dan permodelan struktur bangunan, jembatan, jalan, terowongan, dan berbagai infrastruktur publik lain. Yang kedua, geoteknik. Geoteknik sendiri merupakan ilmu tentang struktur dan sifat tanah dan batuan dalam fungsinya sebagai penopang bangunan yang berdiri di atasnya. Untuk memahami tentang segala yang berada di bawah permukaan tanah, dalam geoteknik dipelajari dinding penahan tanah, pondasi, mekanika tanah, dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Yang ketiga, manajemen konstruksi. Cabang ilmu sipil ini bisa menjadi penentu apakah suatu proyek konstruksi dapat selesai tepat waktu. Dalam manajemen konstruksi dipelajari tentang penjadwalan pekerja, rancangan anggaran biaya proyek, pengembalian modal, perizinan bangunan, monitoring proyek konstruksi, hingga aspek hukum dalam pembuatan dokumen lelang. Yang keempat, hidrologi. Cabang ilmu sipil ini terkadang disebut sebagai hidrologi, hidrolika, atau rekayasa pengairan. Secara spesifik, ilmu hidrologi air terkait curah hujan, curah banjir, debit air sungai, dan lain-lain. Yang kelima, transportasi. Mahasiswa teknik sipil yang mendalami tentang sistem transportasi akan belajar tentang pemodelan transportasi, sistem transportasi, konstruksi bandara, jalan, rel, geometrik, jalan raya, konstruksi jalan raya, hingga rekayasa lalu lintas. Sobat akan terlibat dalam perencanaan hingga penerapan ilmu transportasi dalam kehidupan manusia. Kemudian, adapun beberapa prospek kerja teknik sipil yang bisa jadi pilihan, di antaranya yaitu 1. Surveyor pengendalian bangunan. Kalau kamu senang bekerja dengan detail dan tertarik dengan bangunan serta konstruksi, prospek kerja teknik sipil yang satu ini bisa menjadi pertimbangan. Menurut prospek surveyor pengendalian bangunan ini, tugasnya memastikan bahwa semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diikuti dengan baik saat proses pembangunan. Yang kedua, konsultan konstruksi. Kalau prospek pekerja teknik sipil sebelumnya bicara mengenai surveyor untuk bangunan, ini lebih berfokus peran sebagai project manager. Pekerjaanmu bisa meliputi bangunan, pengembangan garis pantai, konstruksi bendungan, sampai pembangunan jalan raya. Nah, tugasmu adalah mengatur dan mengawasi konstruksi yang berjalan, mengelola biaya pembangunan, dan melihat potensi risiko yang bisa terjadi selama proses pembangunan. Yang ketiga, kontraktor insinyur sipil. Prospek kerja teknik sipil ini berkaitan erat dengan prospek sebelumnya, yaitu konsultan konstruksi bangunan. Kontraktor insinyur sipil akan mengubah rencana yang sudah dibuat oleh konsultan menjadi kenyataan. Sebagai kontraktor, pekerjaan mengharuskan kamu mampu secara profesional mengatur semua orang dan sumber material yang ada di tempat pembangunan. Yang keempat, drafter sipil. Tugas dan tanggung jawab drafter secara umum adalah memperinci secara detail dari desain atau rancangan awal dengan menggunakan berbagai macam software desain agar mempermudah proses fabrikasi
atau pembangunan suatu bangunan. Cara mudah memahaminya, jika kalian pernah memainkan Tamiya atau Lego, maka dalam kotak yang akan kita beli pasti ada panduan untuk merangkainya. Nah, tugas drafter adalah membuat gambar untuk membantu Anda merangkai mainan tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas mengenai apa itu teknik sipil. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.